pemerintah Kota Bekasi yang melakukan pendampingan psikologi kepada korban yang merupakan seorang ibu usai dianiaya anak kandungnya sendiri. Saat ini polisi telah menangkap pelaku. Setelah video penganiayaan seorang anak kepada ibu kandungnya beredar di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumahnya di Bekasi, Jaya Indah Irigasi, Kota Bekasi. Pemerintah kota memberikan pendampingan psikologis kepada korban atas peristiwa yang dialami. Sementara polisi mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya. Ibu mengabdi pada bapak, memberikan makan melalui ibu kerja, tapi ibu disakitin sama anak ibu. Ya. Ibu cobaannya luar biasa. Ada pengabdian, ada pengingkaran. Kepada orang tua, ini pun dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua. Makanya antum ingat, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Yang suka membuat dia marah atau dia tidak terima pada sikap ibu apa? Kalau permintaan dia nggak terpenuhi. Oh, ya itu pasti. Emang suka minta apa? Biasa duit lah kalau dia. Oh, duit. Ibunya kerja? Tidak. Di rumah tetangga sih. Suka kerja apa? Di rumah tetangga bantuin bikin kue gitu. Oh, bantuin tetangga. Kan udah 23 tahun. 23 tahun masih minta uang sama ibu? Merokok? Tapi suka minum nggak? Kalau di rumah minum air ya. Oh, di luar? Di luar. Masuk minuman keras maksudnya. Kalau minum air putih di rumah iya. Iya, kalau di luar? Kurang tahu. Pernah nggak kelihatan dia pulang dari di luar, pulang malam mabuk? Kalau mabuk kan ketahuan ya wanginya. Ini enggak. Ya. Enggak ya? Atau pulang marah-marah ketika malam? Enggak. Enggak pernah. Enggak. Terakhir marah dia paling tinggi kapan? Kemarin ini. Sebelumnya? Sebelumnya pernah juga tapi sebelumnya marahnya apa? Enggak separah ini marah. Oh. Yang pertama. Sebelumnya marahnya kenapa? Iya, karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Ya, paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Kemarin cuma 30.000. Minta ke ibunya 30 kemarin. Saya juga lagi nggak punya uang juga. Ya 30 kalau nggak ada kan jadi gede, Bu. Iya. 1 juta kalau ada kecil. 30 kalau nggak ada. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Buat apa? Ongkos kerja. Hah? Ongkos kerja dia bilang. Ongkos kerja. Mau kemana? Ke Islamik. Kerja apa di Islamik? Warkop. Cuman lagi bikin tandanya dulu gitu. Warung kopi. Iya. Oh, dia mau bikin warung kopi. Iya. Kerja di warung kopi. Oh, kerja di warung kopi. Sama siapa dia kerja? Sama Pak Syakur. Sama Pak Syakur. Iya. Oh, dia mau kerja sama Pak Syakur di warung kopi. Minta 30.000 sama ibu. Iya. Terus? Terus sekarang aku bilang ada sepeda itu di rumah, pakai sepeda aja dulu. Oh. Nggak mau dah capek, dia kan ketemu sama orang banyak nanti bau badannya gitu. Oh, oleh ibu disuruh naik sepeda. Iya. Kata dia capek. Capek. Terus Bau. kemudian nanti bau badannya. Terus kata ibu gimana? Ya nggak apa-apa itu kan buat kesana itu nggak apa-apa. Tetap saja memang. Terus? Ya udah, saya kan minta uang. Bisa motor 30. Akhirnya kasih pinjam motor? Iya. Bisa motor kemana-mana nggak ada. Oh, Kita pinjam motor nggak punya apa-apa, nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Oh. Pinjam motor nggak ada, pulang diamuk gitu. Kayaknya gitu. Pinjam motor, dia akhirnya nyari motor. Ini disuruh maknya yang nyari. Oh, ibunya disuruh cari pinjaman motor. Ya Allah ya Rubi, dasar anak manja. Manja anak tunggal, Bu, saya tahu. Ngamuknya ngapain gitu? Kemarin ya. Mukul. Ibu yang dipukul apa? Kepala. Kepala. Oh, badan. Berapa kali? Kepala aku nggak ingat. Ibu sampai pingsan? Enggak. Jatuh aja kalau Jatuh. Pusing. Pusing. Terus ibunya minta Sekarang ampun? masih pusing. Enggak. Nggak ke dia minta ampun nggak? Ampun, nggak usah pukul lagi nggak? Oh. Kan kalau di berita ibu tuh minta ampun tapi tetap dipukulin. Aku nggak minta ampun. Oh enggak. Pusing dipukulin, ibu bertahan diam. Ini tuh jatuh. Jatuh. Terus setelah ibu jatuh dia nggak mukul lagi? Masih mukul. Masih mukul. Terus habis mukul dia kemana? Aku yang keluar, aku takut kan aku keluar.
tempat yang sebelahnya ada bangunan. Ke situ aja nyamperin kan, karena samping tiang listrik. Di sini lu mau kemana lu? Bilang ke ibu, lo. Lu apa kalau lagi marah-marah gimana? Aing sia kalau orang Sunda. Semua. Enggak, benar di sini aja, kalau dekat kamu habisnya ada. Ya udah. Di situ. Tapi dia nggak berani mukul lagi keluar. Enggak berani. Terus habis ibu terus kemana? Ya, di situ Di aja. situ. Duduk di situ sampai adik saya datang. Ada ibu datang laki-laki? Laki-laki sama Terus? temennya, sama satpam, sama babinsa. Terus? Ya udah, saya nggak ngerti tuh di dalam kenapa-kenapanya. Akhirnya dibawa ke Polres Iya. Metro Bekasi. Polsek. Ke Polsek. Polsek. Di Polseknya diproses, ditahan. Iya. Saya yang bisa minta diprosesnya. Ibu minta ditahan sama dia. Berarti dengan sekarang sudah ditahan sehari semalam. Dari hari Kamis. Oke, hari Kamis. Oh, hari peristiwanya hari Kamis ya? Siang. Sekarang hari Senin. Jadi ditahannya sudah 2 hari. 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. Nah, kan dia sudah ditahan. Ibu bagaimana sikap terhadap dia? Mau terus proses hukumnya? Terus Mau ya terus? udah nggak sanggup, Pak. Karena ibunya nggak sanggup. Udah kelakuannya begitu. Udah keterlaluan. Ya sudah kalau itu. Ya udah nggak sanggup kelakuannya begitu. Karena kalau dinyambut nanti ini lagi ya. Dan ibunya trauma. Dan saya tidak bisa menjamin dia bakalan baik lah gitu. Dan ibunya trauma. Pertanyaannya pasti mengalami hukuman. Misalnya pidana penjaranya 1 tahun atau 2 tahun. Dia pasti keluar dong. Ibu gimana nanti setelah dia keluar? Ya, mudah-mudahan dia lebih baik. Mudah-mudahan dia menyadari. Ya, menyadari kesalahannya, tidak berbuat lagi. Atau nggak kebalik dia jadi dendam? Bisa jadi dia jadi dendam. Artinya kan kita harus mempertimbangkan itu, gitu loh. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Setidaknya jadi mikir gua kalau nggak masuk ke sini nggak akan bisa baik, nggak akan bisa baik. Oh gitu. Kalau misalkan dia terus di luar mungkin bakal lebih parah. Kalau masuk LP, kan penjara, diponis, pasti suka ditengok. Ibu mau nengok berarti? Enggak. Nggak akan nengok. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Biar dia bisa nengok. Karena hati ibunya sudah terluka. Gitu. Tapi anak yang bersifat durhaka pada ibu, itu konsekuensinya panjang loh, Bu. Keseharian ibu dapat berapa kuli bikin kue? 20.000 dapat uang, 20.000 buat kasih makanan, bentuk makanan. Oh, 40.000 dapat. Iya. Kecil banget tuh. 20.000 ibu dapat uang. Iya. 20.000 dalam bentuk makanan. Bentuk makanannya apa ibu biasanya? Kayak misalkan nasi liwet Oh, nasi. sekotak gitu, sama ayam katsu. Ada nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Itu yang didapat oleh ibu dengan untuk menghidupi diri ibu. Sama bapak. Ya. Oh, Saya sudah nganggur, Pak. udah nganggur, nggak dapat pensiunan. Saya kan swasta namanya. Oh, swasta nggak Dulu dapat buat usaha. Jadi usaha. 20.000 itu untuk makan berempat sama anak ibu. Iya. Karena anak ibu ikut makan. Kan Iya. orang tua perempuan kan Tahun udah empat. di Garut, lagi di Garut, jadi bertiga. Aku Oh, sama ibunya di Garut, neneknya. Sedang dagang sana. Lagi di Garut. Di Garut. Tapi tidak pisah sama bapak. Enggak bisa, cuma pindah tempat aja. Cuman pindah tempatnya di Garut, bapak sama ibu. Iya. Oh, Bapak sama saya, jadi ibu mengabdi pada bapak, memberikan makan ada yang saya jaga. melalui ibu kerja. Tapi ibu disakitin sama anak ibu. Iya. Ibu cobaannya luar biasa. Ada pengabdian, ada pengingkaran. Ya, walaupun tangannya bengkak banget, saya bertemu dengan ibu yang sangat istimewa. Ibu siapa, Bu? Melani. Ibu Melani, Bapak? Joko Untung. Bapak Joko Untung yang kemarin mendapat musibah penganiayaan yang dilakukan oleh putranya.
Dan sekarang sudah berproses ya Bu ya. Di Polsek mana putranya sekarang? Kemang. Polsek Kemang sudah berjalan. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Iya. Yang akan dilelang Sudah tulis lelang. karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya. Iya. Dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana Pak? BNI Kota kalau itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Kota Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjamnya BNI Jakarta Utara. Mungkin ya, saya Ya, hafal banget. oke. Kalau dulu pertama Rumah perjanjiannya di selatan, itu ya. akan saya beli. Ya. Itu kan saya beli dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Ya, ya sampai kapanpun ibu berhak mendiami rumah itu sampai kapanpun. Ya, selama ibu ada di dunia rumah itu boleh ditinggalin. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibunya sehat kembali. Ya, terima kasih banyak. Juga Pak Dedi sehat. Iya. Kepada orang tua, ini pun dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Maka antum ingat tuh, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Hukumnya haram. Dosa besar yang paling besar. Anak yang durhaka tidak akan bahagia hidupnya. Anak yang durhaka pada orang tua nggak akan barokah hidupnya. Mesti banyak problem hidupnya. Mesti banyak problem. Problem dia, istrinya, anaknya, rumah tangganya, mesti problem. Karena apa? Durhaka pada orang tuanya. Nggak ada keberkahan hidupnya. Anak yang durhaka. Makanya taubat kepada Allah. Kalau durhaka, segera taubat, berbuat baik pada orang tua. Makanya anak yang berbuat baik pada orang tuanya diberikan kebahagiaan. Diberikan oleh Allah kelapangan. Diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Makanya perhatikan, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Kita harus berkata yang lemah lembut kepada orang tua. Berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, silaturahim kepada orang tua, birrul walidain. Di atasnya silah, silaturahim, berbuat baik pada orang tua. Jangan dihitung apa yang bisa kita bantu orang tua, jangan dihitung. Jangan durhaka. Jangan menengking orang tua dengan perkataan, jangan menghentak orang tua, jangan membantah orang tua. Ingat itu. Sebab Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah telah mewajibkan enggak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya kedua-duanya atau salah seorang dari orang tua berada pada sisi kalian dan mereka sudah berusia lanjut, maka jangan mengatakan kalimat kalimat cis, jangan. Jangan menengking orang tua, jangan menghardik orang tua, jangan membantah orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang paling mulia. Kalau kita bisa berkata lemah lembut kepada orang lain, orang tua lebih daripada itu.